Berapa banyak saudara datang kemari untuk mendapatkan jamahan Tuhan? Yang di atas? Oke. Sebab kita hanya menerima yang kita harapkan. Biasanya pengkhotbah itu memberikan poinnya itu pada akhir. Saya taruh di depan. What you need today is rest. Dan rest itu adalah sebuah singkatan. Number 1. Recharge yourself in the Lord. Recharge. Sebab saudara lebih ngerti. Kalau HP saya tempelkan di mobil saya itu ada untuk charge. Tapi tidak pakai kabel, taruh aja. Tapi mesti nempel. Tidak boleh ada pembatasnya. Pembatasnya itu ketidakpercayaan. Yang kedua, encourage yourself in the Lord your God. Jadi kalau dengar firman Tuhan, katakan amin. Oh ya, satu kali pertandingan tinju yang menggemparkan Mike Tyson dengan Evander Holyfield. Tetapi Evander Holyfield melangkah dengan tenang. Dan di sini ada tulisan jelas Filipi 4:13. Apa itu Filipi 4:13? Aku cakap melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi. I can do all things through Christ who strengthen me. Jadi jangan cuma diam ya, tapi ucapkan firman. Yang ketiga, share your burden. Sampaikan pada Tuhan. Dia adalah Bapak yang penuh pengertian. Tepuk tangan. Dan terakhir, dapatkan ini. Sepanjang firman Tuhan. Sebab iman datang dari. Jadi jangan lihat HP gini. Tidak dapat iman. Terima firman. The touch from heaven. Rest. Siapa yang mau terima ini? Tepuk tangan bagi Allah kita. Oke. Bapak terima kasih. Hamba saya sampaikan. Itulah kebutuhan umatmu. We need your touch. We need your word. Kami perlu firman-Mu. We need your promise. Terima kasih Tuhan. Supaya kami hidup selalu berkemenangan. Kami akan melangkah mengikuti Tuhan. Kemanapun Tuhan suruh kami pergi. Dan kami akan mengalami kekuatan baru. Semangat baru. Berkat yang baru. Di dalam nama, di atas segala nama dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Boleh kembali kecuali pemain keyboard. Oke. Dalam Kejadian Keluaran 17, Exodus 17. Seluruh jemaah Israel itu berjalan dari persinggahan ke persinggahan. Mulai dari padang gurun Zin. Zin artinya onak duri. Sebelum manusia jatuh dalam dosa tidak ada onak duri. Ya, onak duri itu bisa duri beneran, bisa juga perkataan yang menyengat dari istri, dari anak, dari siapapun. Ya, hidup itu perjalanan. Pengantin sekarang itu kalau menuju untuk diberkati, aisle-nya itu isinya bunga mawar, saudaraku. Jangan percaya itu. Hidup itu tidak bertaburan bunga mawar. Tapi penuh onak duri. Karena kejatuhan manusia. Dan kita tahu mereka sampai ke Refidim. Katakan Refidim. Refidim itu the resting place. Betul? Refidim itu the resting place. Saya tidak suruh saudara angkat tangan. Siapa yang mendekati Desember ini betul-betul perjalanannya letih lesu. Tetapi di sana tidak ada air. Nyanyinya enak. Miracle working God. Ya. Too good not to believe. Tahukah saudara ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak ditetapkan untuk tinggal di padang belantara. Ulangan pasal 8 ayat 13 berkata, aku mengeluarkan kamu untuk memasukkan kamu. Aku mengeluarkan kamu untuk memasukkan kamu di tanah yang dijanjikan. Never, never, never rencana Tuhan kita tinggal di padang belantara. Dan
mengalami laut dibelah. Berjalan di tanah yang kering. Dasar lautnya jadi kering, saudara. Dan ketika Firaun mengejar, kembali jadi lumpur dan mereka tenggelam semua. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Air yang pahit jadi air yang segar. Dan mereka berjalan, saudaraku, bahkan Keluaran 16 itu apalagi? Roti dari langit. Bukan biskuit kongguan, mana. Dan siapa yang makan mana itu? Tidak akan pilek, tidak akan pusing, tidak akan vertigo. Dokter nganggur, apotek tutup. Itu gambaran daripada firman Tuhan. Kristus berkata, bukan Musa yang memberikan kau roti di padang belantara, tapi Bapakku yang di surga. Dan kalau kamu mau menerimanya, sebab ada yang menolak, akulah roti hidup. Jasmani manusia perlu 4 hal. Yang pertama itu yang dibutuhkan air. Lomaim, lohaim. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Berapa lama orang bisa bertahan hidup tanpa air? Cuma 3 hari. Mungkin saudara tidak kekurangan air jasmani, tapi mungkin rupiah kita makin menipis. Perhatikan bahwa mereka berjalan sesuai perintah Tuhan. Bukan maunya sendiri, kalau di luar Tuhan ya salahnya sendiri. Tapi ini membingungkan banyak orang. Manusia perlu juga makanan. Kalau minum tapi tidak makan bisa 30 hari. Kalau orang sehat ya. Lalu kemudian manusia perlu apa? Udara. Kristus yang adalah hidup kita. Orang di luar Kristus kelihatannya hidup tapi mati. Itulah gambaran daripada Roh Kudus. KRI Nanggala mendekati detik-detik kehabisan oksigen. Sebab manusia hanya bisa hidup tanpa oksigen 3 menit. Bukan 3 hari, 3 menit. Pastikan kamu terima urapan itu. Amin. Mereka berjalan dari persinggahan dipimpin tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Tapi sekarang ternyata gimana sih Pak? Persepuluhan saya serahkan. Saya juga menabur. Tetapi what happened to us? Lalu pada saat itu mereka bertengkar dengan Musa. Tanda orang lagi lemah bersungut-sungut. Kan tadi saya robah kata-katanya. Selalu memuji Tuhan apapun yang terjadi. Waktu ibu kecelakaan, jarinya patah, kesakitan, beberapa luka, dia masih bisa berkata, puji Tuhan ya, untung bukan tangan kanan. Saya memuji Tuhan, untung bukan kepala. Saya langsung pegang kepalanya, saudara. Tidak ada darah, tidak benjol, tidak pusing, tidak muntah. Puji Tuhan, bukan kepala. Tapi ada satu lagi, manusia tidak bisa hidup tanpa terang. I'm the light of the world. And ye are the light of the world. Pulau yang indah ini sebetulnya gelap gulita. And they need you and me. Tanda orang lemah itu apa? Bersungut-sungut. Dan yang paling buruk, mencobai Tuhan. Kata mereka, adakah Tuhan di tengah kita atau tidak? Apa kamu membunuh kami dengan kehausan? Loh, nurunkan roti malaikat dari langit dengan air gampang mana? Air di mana-mana ada. Tapi mereka menuduh Tuhan dan menuduh hamba-hambanya. Satu kali saya pernah dimaki-maki orang. Loh kenapa? Saya salah apa? Saya marah sama Tuhan. Tuhan tidak kelihatan jadi saya marah sama kamu. Oh haleluya.
Masih mau melayani Tuhan? Loh masih? Kamu akan mengalami seperti Musa. Tuhan gimana ini mereka mau lempari aku dengan batu. Tuhan berkata, pergi ke Gunung Horeb. Bawalah tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Ya sungai Nil dipukul jadi apa? Jadi darah. Salah satu yang menarik pada perayaan Yom Kippur tahun ini. Itu ada satu bagian daripada laut mati itu berwarna merah darah. Saudara yang kasih Tuhan, tadi kita nyanyi. Kalau melihat mujizat. Tuh di zamannya Musa, mujizat tuh setiap hari. Apakah mujizat itu supernatural yang tidak natural? Dan kita mengikuti Tuhan, the miracle working God. Saudara kehilangan kesempatan untuk berikan pujian buat dia. Setiap saat. Saya pernah cerita di sini bulan-bulan yang lalu, kita dikirim makanan 576 hari. Dan agak kebanyakan juga dikasih durian 5 biji. Duriannya besar, loh ada yang ngiler saudaraku. Tanpa putus. Tuhan mau saya ngajar pada saudara. Yesaya 33 ayat 15 sampai 17. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Apa yang terjadi padanya? Dia seperti orang yang tinggal apa? Aman di tempat yang tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Siapa bukit batu itu? Who is the rock? Jesus Christ. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nah ini lebih indah ayat selanjutnya. Ya, engkau akan memandang siapa? Raja dalam semaraknya. Akan melihat negeri yang terbentang jauh. Rasul Paulus berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, bertakhta. Dan Kristus yang adalah hidup kita. Kamu dulu mati, tapi sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus di kayu salib. Manusia lama kita sudah dipakukan. Ketika dia bangkit, kita juga bangkit. Perhatikan ini, ada satu janji Tuhan. Orang yang berjalan dalam kebenaran, berkatanya jujur. Ya, menolak. Coba belajar Christian Kung Fu. Coba begini. Menolak apa? Untung hasil pemerasan. Mengebaskan tangannya supaya tidak menerima suap. Pendeta bisa disuap. Bisa. Saudara perhatikan, hati-hati. Kalau ada perkara yang satu deketi, Pak saya traktir makan. Hati-hati saudara. Tapi hari ini di traktir makan kalian saya siap kok. Itu termasuk pemeliharaan Tuhan. Amen. Yang menutup telinganya dari rencana penumpahan darah. Menutup matanya, tidak melihat sesuatu pun yang tidak berkenan pada Tuhannya. Dan mau melihat kejahatan. Dialah yang tinggal aman. Bentengnya adalah bukit batu. Pelindungnya Kristus sendiri. Ada bonusnya. Makanannya tersedia. Ya, air minumnya terjamin. Tapi saat ini mereka mengalami apa? Tidak ada air. Tinggal nunggu. Tuhan tidak akan membiarkan mereka mati. Kami berdua nih gembala anjing. Di rumah kita ada 2 anjing Shih Tzu lucu. Dan di kamar mandi kita ada sebuah mangkok khusus buat mereka. Isinya air aqua, bukan air ledeng. Untuk mereka minum. Dan tidak pernah kedua anjing itu datang protes di depan kita. Saya bisa makan enggak besok? Apalagi Bapak di sorga.
Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Jadi salah satu dosa terbesar adalah, di mana sih Tuhan itu? Tuhan ini maunya apa? Dengar? Saya dengar itu. Orang-orang nyebut diri hamba Tuhan. Bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu bisa mendatangkan ular berbisa. Baca bilangan, kitab bilangan. Ular berbisa, corona berbisa. Pak, sekarang bukan lagi delta. Sudah kapal lambdamu. Saya katakan sekali lagi, Yesus Alfa sampai Omega. Dan semua yang ada di tengahnya, tepuk tangan buat Yesus. Encourage yourself, the Lord your God. Bersama dengan beberapa penatua. Apa karena rambutnya putih jadi penatua? Apa karena lamanya jadi pengikut Kristus? Nah, kedewasaan. Loh, saya memperhatikan loh. Waktu Pak Andoko bilang, saya enggak ada gejala kok. Pak, dia bilang, enggak bisa. Panggil Pak Edi. Anda enggak tahu, saya perhatikan itu. Apa yang keluar dari mulutmu. Ketika Pak positif, dia bilang, haleluya, puji Tuhan. Oh, ini anakku. Kalau dia bilang, mati aku, jangan jadi pemimpin. Amin. Haleluya. Selalu memuji Tuhan, apapun terjadi. Apa tanda orang disertai itu? Yang di waktu badai. Betul? Tenang di tengah badai. Saya dengar bagaimana saya dibawa pak ambulans itu memuji Tuhan, bless the Lord, oh my soul. Ada pemimpin di Bali ini datang pada saya, Pak. Waktu masuk ambulans kami sangat ketakutan, Pak. Anda tidak akan tahu namanya. Sebab saya seorang bapak, saya tidak menghina dia. Tapi saya ajari. Kita tidak bisa diintimidasi dengan sorga. Kita bisa diintimidasi cuma dengan neraka. Tidak bisa, sudah diselamatkan kok kita. Kita ini milik Tuhan. Know who you are. Kemarin ada seorang bupati, mantan bupati sih, tapi masuk lapas Porong. Hari Jumat itu saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya dari Jawa Timur, dari desa-desa, dan 3 lapas, termasuk Porong. Dan dia tanya, Pak Arifin, orang ini mantan bupati, tapi masuk penjara. Masalahnya Kristen lagi. Tapi di situ dia bertobat, dia cari firman Tuhan, dia tanya, loh Pak, katanya kalau mau pergi ke Israel dari Mesir itu dekat saja. Saya bilang betul. Jalan biasa 10 hari. Kalau sama rombongan bisa 2 minggu. Paling 3 minggu. Tapi kenapa 40 tahun? Saya bilang bukan rencana Tuhan. Itu kebodohan kita sendiri. Jangan bangga tinggal di padang belantara. Amin. Bawalah tongkat yang kamu pakai. Ingat. Apa yang dia lakukan waktu di Sungai Nil? Dia mengutuk yang disembah oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir menyembah Ra. Ra itu matahari. Siapa namanya di sini Surya? Kecuali satu ini. Dewa matahari, Pak. Jadi perlu nama baptis. Tongkat yang dipakai untuk menghukum. Siapa bukit batu itu yang dipukul itu? Bukan batu kecil, batu besar. 1 Korintus pasal 10 menjelaskan. Mereka semua telah melintasi laut dan dalam perlindungan awan. Untuk menjadi pengikut Musa.
Ini gambaran daripada Musa adalah gambaran daripada Kristus. Dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Baptisan air, baptisan Roh Kudus. Sudah? Dibaptis dalam air, dibaptis dalam Roh Kudus. Lalu ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Makanan yang ajaib, yaitu mana. Tidak terkecuali. Ayat keempat, dan minum dari batu karang rohani, yaitu Kristus. Perhatikan di sana, saya waktu membaca ini saya sangat diberkati. Batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi untuk bisa keluar air mesti dipukul. Itu yang terjadi di kayu salib. Batu karang yang mengikuti mereka dipukul. Mengeluarkan air. Nanti tidak ada kesempatan baca di rumah. Yaitu bilangan pasal 20. Bilangan 20 mereka berada di tempat yang sama. Dari padang gurun Sin sampai di Masa dan Meribah. Masa itu temptation, godaan. Tapi ujian juga, trial. Meribah itu bertengkar. Apa tanda saudara dalam keadaan down? Bukan saturasi oksigennya. Bukan HB-nya. Tapi tanda orang dalam keadaan kelemahan. Bersungut-sungut. Mencobai Tuhan. Ya. Dalam bilangan pasal 20, Musa diperintahkan untuk berkata pada bukit batu yang sama itu. Tapi dia pukul 2 kali. Dan bahkan dia berkata, hei bangsa durhaka, haruskah kami itu dia dan Harun, mengeluarkan air supaya kamu bisa minum. Dan Tuhan murka. Sebab Musa tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya kalau dipuji orang apapun saya bilang to God be the glory. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Loh kok diem? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak untuk yang lain. Baru-baru ini Rabu yang lalu kan berapa banyak yang ikuti yaitu Komsel Genesis. Angkat tangan yang ngikuti. Sebagian besar tidak ngikuti Pak Andoko. Berarti tidak disampaikan kepada jemaat. Saya katakan it's not about me. Kalau hari ini rock ministry seperti ini. It's not about us. Bukan Pak Frankie, Bu Kristi. It's about Jesus. Kenapa Musa tidak bisa menguasai emosi? Dia baru kehilangan kakak perempuannya itu Miriam. Bilangan 20 ayat 1. Miriam mati. Berapa banyak saudara melalui kejadian-kejadian ini kehilangan orang yang saudara cintai. Jangan anggap enteng. Kehilangan orang yang kau kasih itu tidak gampang. Kalau mama saya meninggal usia sudah hampir 100, ya sudah lebih dari waktunya. Tapi mungkin ada yang sedang mengalami anaknya, suaminya. Roh Kudus bisa menghiburkan. Jadi Tuhan marah karena mereka mencobai Tuhan. Nyanyinya bagus. Kalau kita melihat mujizat-mujizat yang kau lakukan. Terlalu hebat untuk tidak bisa percaya. Tapi hidup ini adalah ujian. Ujian iman. Kelihatannya hebat. Saya pernah cerita ada seorang teman. Waduh. YouTuber Kristen yang salah satu paling hebat. Baru demam. Tidak berani tes saudaraku. Setelah 10 hari. Dia masih di rumah. Maaf ya, saya telepon dia, saya tegur dia. Ya dengan kasih tapi agak keras. Kamu berani ngusir setan.
Tes PCR enggak berani. Hidup ini ujian, saudara. Dikira hidup ini cuma terima berkat. Setelah itu datanglah Amalek dan menyerang mereka. Hidup ini pertempuran. Seperti Musa, matanya pun tidak lamur. Kaleb usia 85, kekuatannya masih sama. Ketika bersama Musa keluar dan masuk. Keluar masuk itu perang. Bukan keluar masuk mall, peduli lindungi. Bukan, saudaraku. Pertempuran. 85. Ketika saya ada di RSPTN, ada seorang saudara dari Balikpapan. Doa sambil nangis. Tuhan, berikan hambamu seperti Raja Hizkia. Oh Tuhan, perpanjang usianya 13 tahun. Raja Hizkia 15. Saya kok didiskon. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya tidak mau tuh, tak berdaya lagi. Masuk kemah abadi, setuju. Menantikan Tuhan, diangkat hidup-hidup, tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau Tuhan Yesus datang, jas, sepatu, ketinggalan, gigi palsu juga ketinggalan, kacamata. Kita diangkat dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Lalu datanglah bangsa Amalek menyerang mereka. Saya mesti tahu dulu Amalek. Pak, namanya kok aneh-aneh sih Pak? Ingatnya susah. Gampang. Amalek itu singkatan amat elek. Amin. Padahal amat tidak terlalu elek ya. Nah saudaraku, di dalam Ulangan 25 ditunjukkan cara perang bangsa Amalek. Firman Allah mengatakan bahwa bangsa Amalek itu menyerang di tengah jalan. Di dalam perjalanan. Yang diserang apa? Barisan belakang. Oh dulu semangat. GKK. Tapi belakangan mundur. Hati-hati. Amalek itu menyerang yang di belakang. Menyerang yang letih. Menyerang yang lemah. Menyerang yang lesu. Menyerang yang suka ngomel. Dan mereka tidak takut akan Tuhan. Kita melihat bedanya teroris dengan tentara sejati. Teroris itu menyerang orang sipil. Tidak berani nyerang tentara. Yang diserang orang sipil. Coba lihat apa yang terjadi. Di Indonesia aja, tidak usah jauh-jauh saudara. Itulah Amalek. Salah satu nama daripada iblis adalah King of Terror. Raja teroris. Cocok tuh nama buat iblis. Dan pada saat itu Musa berkata kepada Yosua. Saat-saat seperti ini muncul pemimpin-pemimpin. Haleluya. Pemimpin-pemimpin baru, pemimpin yang sejati. Kalau yang lemes-lemes ya dikuatkanlah. Pilihlah orang untuk bertempur melawan Amalek. Kami akan naik ke atas bukit sambil membawa tongkat. Tongkatnya Musa jadi tongkatnya Allah. Ketika Musa mengangkat tongkat itu. Tongkat itu menggambarkan Kristus ya. Kan tongkat komando. Yang boleh pegang tongkat komando itu adalah the commander. Komandernya bukan Joshua. Komandannya bukan Musa. Komandannya adalah Jehovah Nissi. Amin. Pada akhir peperangan itu Musa membangun mezbah dan memberi nama Jehovah Nissi. Tuhan panji-panji kemenanganku. Saudaraku sekali kalah, sekali menang. Saya kira itu bukan jalan hidup anak Tuhan. Itu kayak yoyo saudaraku, naik turun. Anak Tuhan akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Meminjamkan kepada banyak bangsa. Tapi dia sendiri tidak meminjam. Kalau soal meminjam ini agak sensitif hari-hari ini. Dengarkan nanti hari Selasa.
dari tim lawyer kita akan bicara bagaimana menghadapi pinjol, pinjaman online. Saya bilang sama mereka, pinjol, benjol. Yang pinjol akan apa? Benjol, saudaraku. Dan firman Tuhan mengatakan ketika dia mengangkat, ketika engkau meninggikan nama Yesus, peperangan dimenangkan. Begitu mulai turun, 50-50. Sekali kalah, sekali menang. Begitu turun, itu yang dilakukan para pemimpin saudara. Itu yang seharusnya dilakukan setiap kepala keluarga, setiap GKK, gembala sektor, gembala wilayah di sini. Tapi lama-lama capek. Lalu diambilkan batu untuk Musa duduk di sana. Sebenarnya batunya nggak kecil ya. Batunya bisa duduk itu, bukan jongkok ya. Apa artinya itu? Efesus 2 ayat ke-6 mengatakan dengan jelas. Efesus pasal kedua ayat ke-6. Kita telah didudukkan bersama-sama dengan dia di sorga. Bahasa Inggris baru jelas. And had raised us up together. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ibumu kan mungil ya. Jadi kalau tidak ada kursi saya bilang sini sayang. Dia duduk di samping saya. Dan itu yang dilakukan Kristus. Made us sit together with him. Kursi apa itu? Tronos, takhta. Jadi kita menghadapi kehidupan ini dengan perspektif dari sorga. Kalau dari sorga semua kelihatan kecil ya. Ketika saudara dari Bandara Ngurah Rai akan mulai take off. Hanggar-hanggar kelihatan besar. Begitu mulai naik. Mulai kelihatan kayak kotak sepatu. Naik lagi kayak kotak korek api. Naik lagi kayak jarum. Naik lagi tidak kelihatan. Apa yang membuat bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian? Pertama, karena ketidakpercayaan. Ibrani 2:6 mengatakan mereka tidak bisa masuk karena ketidakpercayaan. Jadi sering nyanyikan, ku tahu Bapak peliharaku. Amen. Ku tahu, ku yakin, ku pasti Bapak peliharaku. Amen. Yang kedua intimidasi. Yang ketiga mental belalang. Grasshopper mentality. Itulah. Intimidasi itu apa? Memang negeri yang kami intai itu luar biasa baik. Inilah hasilnya. Saking gedenya itu anggurnya mesti dipikul 2 orang. Bukan dijinjing. Hanya orangnya gede-gede. Bukan gede, gede-gede. Temboknya tinggi-tinggi. Dan itu negeri yang memakan penduduknya. Dan ini yang bahaya. Kami melihat diri kami sebagai belalang. Dan demikian juga mereka melihat kami. I know who I am. Saya tahu saya perwakilan kerajaan sorga. Saya tidak perlu takut manusia manapun. Dan demikianlah orang yang melihat kita. Kalau kita tidak menghargai diri sendiri, orang lain juga tidak akan menghargai kita. Kalau kamu lihat dirimu sebagai pecundang, demikian juga orang lain melihat kamu. 3 hal ini. Ada lagi slave mentality. Sama itu. Lebih baik kami di Mesir. Jadi budak. Tapi kami kenyang. Kami tidak kelaparan. Oh, di sana ada semangka.
Ada bawang ini, bawang itu. Berapa banyak orang hubungi saya. Kalau Tuhan tidak tolong saya kembali ke percayaan lama. Saya kira Tuhan perlu kamu. Kamu yang perlu Tuhan. Jangan mau ketemu orang yang seperti itu, saudara. Kalau saya belum dapat pasangan, saya akan cari pasangan kepercayaan lain. Mungkin ada di antara kita. Tapi setelah saudara dengar berita ini, saudara tidak mau jadi belalang. Amen. Amalek dikalahkan, bukan cuma itu. Tuhan mau binasakan Amalek. Kita melihat, mungkin ini pelajaran yang lain. Ketika Saul disuruh membersihkan Amalek, dia tinggalkan yang bagus-bagus. Yang ganteng, yang cantik. Bahkan Raja Agag dibiarkan hidup. Dan kita tahu bagaimana siapa yang memberitahu kepada David bahwa Saul mati. Seorang Amalek. Siapa yang merampas Siklag? Orang Amalek. Siapakah Haman bin Hamedata? Orang Agag. Orang Amalek juga. Apa Amalek itu? Amat elek. Amen. Karena itu saudaraku, kalau masih ada yang di bawah perhambaan, kena pinjol sampai benjol. Loh kok diam saudaraku? Tuhan mau membebaskan kita. Yesaya pasal 10 ayat 27 ini kabar baik. Ini terakhir benar. Yesaya 10 bukan 33 ya. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Bahasa Inggris habal. Habal itu destroy. Waktu kami kemari, ibumu ini sempat mengalami tekanan. Ya biasa dari istri pengusaha. Datang kemari, tinggal cuma di satu kamar. Bawa cuma 2 koper. Saya bawa sebuah Alkitab saja. Dia sempat mengalami tekanan. Tapi lagu ini lagu tahun 90. Mungkin saya sudah tua ya, saya kok kurang bisa nikmati lagu-lagu yang tadi itu. Ini lagu tahun 90. Waktu dia nyanyikan ini, dia ngalami rest itu. Recharge and courage and touch from heaven. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Dan kuk itu dilepaskan karena urapan. Penyanyi pemusik kembali. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Undang dia, haleluya. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Dan kuk itu dihancurkan, come on. Dan kuk itu dihancurkan oleh urapan. Dan kuk itu dilepaskan. Dan kuk itu dilepaskan oleh urapan. Undang, oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Dan bebanku dilenapkan oleh urapan. Hai yang letih lesu berbeban berat. Dan bebanku dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku
Ku sembah. Pengurapan datang ketika kita menyembah Tuhan. Raja segala, ku terima, ku terima urapanmu penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Oh, terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Siapa terima? Katakan ku terima, haleluya. Raja, ku terima. Yang di atas nyanyikan. Musik kabalahasya kana. Ku terima urapanmu sekarang. Hey, terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Waktu itu kekasih saya betul-betul mengalami sesak nafas. Bukan karena penyakit, tapi karena tekanan. Dia mengalami depresi. Tapi waktu dia nyanyikan itu, betul sayang? Mendadak, kuk itu dihancurkan oleh urapan. Siapa urapan itu? Roh Kudus sendiri. Kenapa banyak orang tidak menerima? Karena mereka tidak percaya. Yang percaya, naikkan pujian ini sekali lagi. Dan kuk itu dihancurkan oleh urapan. Dan bebanku dilepaskan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah, mari kita sembah Dia, Raja segala raja. Sekiala masekera maya ramore. Oh, bebas kami, juru selamat kami. Pelepas bebas, segala balabas syada raba korea barabare. Hey, kalau baba basi kalau ada baba. Oh, guys. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami seperti bangsa Israel. Engkau pernah ditolong Tuhan, tapi seperti engkau lupa. Tuhan tidak mengeluarkan engkau untuk membinasakan engkau, tetapi untuk memasukkan engkau. I bring you out to bring you in. I brought you out to brought you in. Sikapahai neka. Kesulitan cuma sementara. Kita belum mengalami penganiayaan. Cuma kesulitan yang dialami semua orang. Dan kita bukan semua orang. Kita umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan itu terlalu baik. Siapa pagi hari ini berkata, Tuhan Yesus, aku perlu jamahanmu. Aku perlu jamahanmu.
Aku sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Tapi aku perlu zamanmu. Aku letih, lesu, berbeban berat. Tuhan Yesus berkata Matius 11, 28, 29. Hai, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Come unto me. Datanglah kepadaku. Bukan datang pada hambaku. Datang kepadaku. Belajar daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mengalami kebebasan, kedamaian, ketenangan bagi jiwamu. Pikul kuk yang kupasang. Sebab kuku itu enak dan bebannya ringan. Saya mau berkata, Lord Jesus, I need your touch. Angkat tangan. Yang perlu jamahannya. Angkat tangan tinggi. Yang sungguh-sungguh mau, ini sudah lama tidak dilakukan, sudah 2 tahun. Maju ke depan, kami akan berdoa buat kalian. Siapkan, yaitu para usher. Silakan maju ke depan, kami akan berdoa buat saudara. Lari ke depan, jangan lihat kiri kanan. Who need the touch of God? Haleluya, siap untuk menerima pengurapan yang baru. Sikapahai kalabasiana kauria siadaka. Lebih ke kanan yang wanita, yang pria masih banyak yang mau maju. Ada yang sakit boleh Pak ke sini biar dijamah oleh Tuhan. Come on. Sibakatere sikabaranasa unia para siana kuria bahai. Terimalah urapannya. Yes. Tuhan sedang menjamah hatimu adikku, tahu ya? Kamu bisa rasakan itu dan kamu terima itu in Jesus name. In Jesus name. Turunlah urapan Tuhan mengalir dari dalam hatimu. Murabatahaone keasa. Thank you Jesus. Milabuna ata aniara otesai. Hisiana hona sai. Terima kasih Tuhan. Yes, jangan takut. Jangan takut. Itulah zaman Tuhan. Sikalasa idara basa. Segala tanaman yang tidak ditanam Bapakku dan Bapakmu di surga, cabut sampai dengan akar-akarnya. Tuhan tahu apa yang kamu lalui. God knows. Tuhan tahu pasti. Mukhara kodesai. Terima kasih Yesus, angkat tanganmu, ucapkan syukur padanya. Tiada basi kini ada motikarano. Buat semua yang kau camar ini, sikiala basara. Siara basi kara basere. Enara masih karamai. Oh, Tuhan sungguh-sungguh di tengah-tengah kita. He heals every broken hearted. Biarlah kita berikan pujian kepadanya. Otala basi ketekara. Encourage yourself in the Lord your God. Oh, la basikataka. Oh. Sikataya. We need you, Lord, more than anything. Berikan sukacita ya Tuhan. Oh, ganti roh duka cita. Sukacita daripada Tuhan. Kekuatanku, kemenanganku, Yahweh Nisi. Tuhan bagi-bagi kemenanganku. Shalom yang sesungguhnya
yang melampaui segala akal sedang diberikan pada kita. Dia berikan kita ketopong keselamatan itu. Kepastian, keselamatan di dalam Dia. Mokaya tasukatia. Terima kasih Lord Jesus, you are our resting place. Engkaulah tempat perlindungan kami. You are my hiding place. Engkau berjanji, kalau kami hidup dalam kebenaran yaitu Engkau, berbicara jujur, menolak hasil rampasan, tidak mau menerima suap, menutup mata dari kejahatan, dan tidak mau mendengarkan rencana jahat. Kami akan diangkat, kubu kami di atas bukit batu. Makanan kami disediakan, air minum kami terjamin. Dan mata kami akan melihat Sang Raja dalam kemuliaannya. Dan negeri yang jauh itu nyata bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.